Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yaslan narul kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Alladzi yaslan narul kubra, yang dilempar semuanya naro dalam badan neraka kubro yang agung, yang besar. Ya, penjelasannya kemarin itu mereka yang bernasib seperti kayak begini gitu. Kalau ada nasihat lalu tidak menerima nasihat, dan tidak ada sama sekali usaha untuk merubah, untuk memberontak melawan nafsunya. Nah, ini wayat aja nabual asko, orang-orang yang menjauhi daripada pitutur, menjauhi daripada ilmu. Berat sekali rasanya, memang berat itu, berat, betul berat. Ngaji itu berat. Lebih baik kita begini enak tidur ya. Oh itu mah tapi begitu, tapi nggak bisa tidur. Wiridan HP dulu baru tidur. Nah itulah begitu. Mereka ini maksud dengan alladzi yasla narul kubra, baru merasakan nanti apa yang dilakukan di dunia itu betul-betul menjadi penyesalan. Sebetulnya bisa dijadikan penyesalan sekarang, itu bisa. Nah itulah orang-orang yang bertobat. Perbuatan yang lalu jadikan penyesalan yang sekarang ini. Nanti itu yang masuk dalam Al-Quran. Wal-kafiru min sayyi'atihim, itu yang termasuk orang-orang yang dilebur dosanya, dihancurkan seketika itu, dihapus oleh Allah dengan maghfirahnya. Tapi harus dibuktikan dengan betul-betul begitu. Pembuktiannya ya begini sudah. Jangan terhalang karena sesuatu perkara yang tidak menjadi penghalang sesungguhnya, tidak. Yang penting sehat. Hujan bukanlah suatu masalah kalau memang bisa ditempuh begitu. Hujan wah udur, nggak apa-apa, nggak jamaah itu. Aneh itu. Kadang begitu padahal dekatnya. Kalau zaman dulu ya iya begitu. Jalanan susah begitu. Sekarang dienakan. Ini dienakan itu. Ayo mau apa lagi? Jalan keras, motor jalan, payung bisa, kaki, badan sehat, apa yang mau jadikan alasannya? Kira-kira nanti di akhirat. Tidak bisa, susah. Nah itu kan bisa dianalisa oleh akal yang sekarang kita ini begitu. Nah, betul, hujan bisa menjadikan udzur bagi jamaah, tetapi yang seperti apa dulu begitu. Nah, ini contohnya begitu. Kalau memang ada kesempatan untuk menuntut ilmu, ya tuntutlah begitu. Ya, satu, melaksanakan perintahnya Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Takon, tanyalah kepada ahlinya. Jikalau memang ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, jikalau tidak mengetahui, tanya. Ini tujuannya bermajlis supaya mengetahui. Tidak tahu jadi tahu, itulah arah menuju jalan hukum yang benar. Nanti kita ditimbang sendiri begitu. Ayo dianalisa nafsunya kita sendiri ini.
dari pertimbangan kita sendiri ini yang menjadi pertimbangan nanti di akhirat. Kasabu qabla an tuha zayyanu qabla an tuza, ya, pertimbangkanlah kita ini dunia sebelum nanti kita ditimbang di akhirat kelak. Ditimbang aja lah perbuatan kita ini kira-kira kalau di akhirat seimbang nggak kebaikan dengan keburukannya, banyak yang mana, ditimbang aja sendiri begitu. Nah, kalau kehidupan nanti kita lebih penting kehidupan yang sekarang, ya silakan. Kalau kita mementingkan kehidupan akhirat, ya marilah perbanyak timbangan kebaikannya di dunia ini. Kita begitu aja. Caranya ya banyak cara begitu. Amal soleh itu banyak. Tetapi dengan ilmu lah supaya amal itu benar. Sekolah Allah Ta'ala fil kitabil aziz begitu. Itu sebagian contoh balasan bagi ya kita yang di dunianya begitu sudah. Kalau nantinya begitu kepengennya aja mati ninggal dibacakan Quran 100 orang biar diampuni, apanya yang diampuni. Sekali dibacakan 1000 kata mah nggak bisa. Walaupun tidak apa-apa, ambil arti, ambil emas. Walaupun dibalas dengan emas, habis kekayaan untuk menebus dosamu, tidak bisa. Ya, kalau ingin Al-Quran itu menyapati, ya kita sesuai dengan Al-Quran di dunianya. Begitu tundukkah kita kepada Al-Quran? Gitu. Pernahkah kita berimam kepada Al-Quran? Karena jawabannya pertanyaan nanti begitu, malaikat, siapa imamu? Imamu Al-Quran. Lah kau pernah tunduk tidak dengan Al-Quran? Mengerti tidak dengan Al-Quran itu? Sejauh mana kau mengagungkan kalamullah ketika di dunia? Nah, di dunia itu aja kau meremehkan, kan namanya begitu. Kita masih banyak meremehkan kalamullah, kalamnya Allah itu ya Allah yang menciptakan kita. Walaupun tidak tahu wujudnya, yakin ia maha wujud, maha gaib. Karena ia yang mewujudkan kita dari ketidakada menjadi ada, itu namanya maha wujud. Gaibnya kita dibatasi untuk tidak melihat kepadanya. Kenapa? Karena terlalu dekatnya di Allah begitu. Nah, ya ditimbang sendiri. Perbuatan kita ini sudah nyata begitu. Nah, itu dari timbangan syariat begitu. Nanti kalau dari timbangan hakikat nanti dulu Bapak belum bisa bicarakan, melihat makomnya dulu. Ini ditimbang dari makom syariatnya aja begitu. Sholat kita seperti apa? Baik apa baik? Itu. Nanti kalau saya bicara makom hakikat beda lagi nanti. Ini yang ringan aja dulu, bisa cuma dengan akal, dengan syariatnya aja saja sudah kita bacalah. Kayaknya masih jauh betul mungkin antara 10 berbanding 90%, keburukan 10%, kebaikan itu pun wallahu alam kalau diterima. Bahkan mungkin 1%-nya. Begitu. Sholat masih dipaksa betul-betul, bukan karena perintah Allah. Masih ada karena tidak enak, karena kepaksa sholat. Nanti karena kalau sudah karena perintah Allah, nah itu boleh meningkat iman. Meningkat lagi karena kebutuhan kita kepada Allah. Tanpa sholat hancurlah hidup ini. Itu, nah itu baru meningkat iman. Ilmu namanya iman, ilmu namanya ilmul yakin. Pandangan yang enak, pandangan yang nikmat, ilmu yang pandangan yang nikmat kepada Allah. Apapun di pandangannya ini menjadi kenikmatan iman. Kenapa? Dengan ilmu. Karena kalau ada ilmunya itu enak, membaca apa saja begitu. Peristiwa yang di dunia karena apa? Karena dituntun oleh ilmu, oleh nurnya Allah, jadi pandangannya enak. Allah. Sholat dengan ilmu, ibadah apapun dengan ilmunya.
ingin diterima, ingin diridhoi dengan ilmunya. Makanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu takona kabeh, tanyalah ahla dzikri kepada ahlinya. Takon, tanya supaya benar. Kalau sudah tahu ilmunya enak begini ya. Bapak yang tadi belum caranya ibadah, hukumnya ibadah apa, jamaah sudah tahu, enak kan begitu. Iya. Tidak monoton. Lihat orang begini, apa itu? Karena sedikit pandangannya maka mudah menyalahkan orang. Kalau pandangannya luas tidak akan pernah menyalahkan orang. Itulah keadaannya, begitu. Perbedaan. Luas pandangannya. Ya kembali kepada kita, tinggal diurusi ibadah kita sendiri saja kepada Allah. Benar apa benar begitu. Terus kalau Allah Ta'ala ini sekilas pandangan syariat kita kepada Allah. Syukur ibadah kita di dunia ini aja masih terasa betul perbedaannya ya Allah, begitu. Lalu kita berhayal masuk ashabul yamin. Daripada sullatu minal awalin wa qalilu minal akhirin. Masih jauh, betul, masih jauh itu. Artinya apa? Jangan merasa kita lebih amal baiknya, maksudnya begitu. Teruslah ukur bahwa kita itu masih sedikit betul kebaikannya dibanding dengan keburukan yang begitu melampaui batas. Supaya kita mengejar terus kebaikan itu dan meminta perlindungan kepada Allah, minta petunjuk. Jangan sudah merasa amalnya begini lalu putus asa. Jangan. Tidak bisa begitu. Jangan, tidak boleh ais. Berhenti beramal di dunia. Jangan meremehkan begitu. Banyak yang meremehkan begitu. Banyak yang meremehkan itu ya kenapa ya Allah. Itulah hidayah bagi Allah. Nah, nanti di sini kita betul-betul menghargai nilainya sebuah keimanan, nilainya sebuah karunia dari Allah. Hidayah itu betapa Allah itu penuh kasih sayang dengan hidayahnya yang bertajalli di hati manusia yang dikehendakinya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam. Amin. Begitu kan? Termasuk orang-orang yang dikehendaki hidayah oleh Allah. Apa? Punya rasa takut akan siksanya. Karena banyaknya orang-orang tidak merasa takut dengan siksanya. Apa buktinya? Nyata betul di hadapan kita kan begitu. Waktu datang tutup telinga. Baik. Dulu diantara lagi kalau ini kita jangan berbicara apa non muslim. Hal sudah tidak bisa dibicarakan lagi. Ini orang yang dikaruniai sudah keyakinan, dikaruniai sudah dua nikmat itu, tetapi didustai nikmat itu, tidak dilakukan dengan benar, itu yang mendapat tuntunan berat, bahkan disiksanya lebih dulu daripada apa jalinya itu dari syekh, dari para wali. Banyaklah itu orang yang berilmu lalu tidak melakukan apa yang diketahuinya, itu bisa lebih dulu daripada orang-orang kafir. Orang yang sudah dikehendaki keimanan oleh Allah, yakin kepadanya, itu adalah anugerah dari Allah, tetapi tidak dilakukan dengan benar, maka disiksa lebih parah lebih dahulu daripada kafir-kafir yang nyata, yang jali. Bersyukurlah itu. Aja turunan Islam itu bersyukur kepada Allah. Ya, bersyukur. Tetapi tidak begitu syukurnya ini yang belum dibuktikan betul-betul di hadapan Allah. Inilah tujuannya kita mengaji, mengoreksi diri dan kenyataan yang kita hari ini.
Ayo meningkat lagi ayatnya. Mudah-mudahan ada pembenahan dari hari ke hari. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Qad aflaha man tazakka. Betul-betul bahagia man tazakka bagi orang yang membersihkan diri. Syariatnya dimanai zakat, hakikatnya dimanai membersihkan diri, berbahagia. Orang membersihkan diri bahagia. Ya, silakan buktikan begitu. Bersihkan penyakit itu, penyakit batin, bahagia orang itu. Hilangkan hasud, iri, ria, bahagia nggak lihat? Bahagia apa ngurusin orang? Oh itu. Ngitung-ngitung kayak aneh orang gak habis-habis. Bersihkan hatinya dari irisan. Ini sama bahagia lah. Penyakit itu, penyakit kronis itu menghilang. Wa dzakara isma rabbih fasalla, dan menyebut. Nah di sini maknanya nyebut asmanya Allah. Rabbih pangerane manusia. Fasalla, maka lalu sholat. Fadzakir dimana ahli hakikat, zikir itu maknanya eling. Eling baru sholat. Jangan belum eling, belum ingat lalu sholat, maka sholatnya tidak ingat. Marane majnun wong edan. Ini perbedaannya. Kalau makna di sini dia seadanya apa? Pas-pasan daripada bunyinya ayat. Wa dzakara isma, maknanya zikir dengan asmanya Allah. Mbak ya Allahu Akbar, Bismillah itu maknanya. Apa maknai wada karosma zikir kepada asmanya Allah. Eling, ingat kepada Allah, fasolah lalu sholat. Bal tu'sirunal hayatad dunya, balik milih kamu semua hayatud dunya, kehidupan dunia. Kongkon bersuci supaya bahagia, dikongkon eling ning Gusti Allah, supaya tenang atine, lalu sholat supaya dimuliakan hidup urip ning dunia akhirat. Ma'bal tu sirunal hayatad dunya, pilih perkara dunia tanggung, majul di situ rumari. Karena batu sirunal hayatad dunya kan. Jadi menangguh-nangguhkan perkara dunia, berarti memberatkan perkara dunia daripada akhiratnya. Nah itulah yang kita mulai belajar sensitif di dalam keimanan begitu. Wal akhiratu qala Allah Ta'ala, Allahumma sholli alaihi, wal akhiratu khairu wa abqa, bahwa akhirat itu lebih baik, wa abqa lebih langgeng. Coba bayangkan, yang wahyu Allah ya kalamullahi begini, wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik, lebih langgeng. Pada akal pun ngerti ya. Hidup itu sementara, ngomong sih enak, hidup itu sementara. Dunia ini roda apa? Bagian roda berputar, ala ngomong bisa. Ya. Tapi jalanakan ya Allah a'lam. Dibeluk-beluk kadang-kadang ya. Ya Allah, begitu sudah. Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya yang demikian-demikian itu lafis suhufil ula, sudah ada dalam suhuf-suhuf yang pertama. Artinya Pak, Islam itu sudah lancap dan mendahulukan. Tapi tidak selengkap Islam yang diberikan oleh tuntunan Nabi. Makanya melengkapi semualah Al-Quran itu. Berat juga tanggungan daripada umatnya Nabi ini. Berat cobaannya dibandingkan dulu, berat sekarang.
Betul, kalau coba kamu bayangkan, lebih tajam, halus tapi tidak terasa. Kamu terus di pelosokkan. Kalau dulu nyata, belum ada HP itu nyata kan. Masjid-masjid itu ada mencolok. Jadi gak jahar, kasar begitu. Kalau sekarang halus. Sekarang Silakan mereka mengaku Islam tapi perbuatan Yahudi. Itu yang jadikan. Digambar aja gambarnya. Wes ya, gadis ya. Entrokan tok, tolip melotot bae. Ya mending ya, mulanya bener ya, anaknya kalau sudah prakak nikah itu mengganggu kehidupan. Harus dilewati sih beda. Coba tanya karo Danang, beda sudah. Anak obaten, deleng anak waras ya. Lah kok deleng rambut pirang, jeling-eling gambar. Allah. Iya itu. Ya, baik-baik ngerti ya. Ya, itulah. Dan Islam itu sudah ada. Jadi peraturan zakat sudah ada, zaman Nabi Ibrahim sudah ada. Cuma yang beda sholatnya baik. Seperti yang hukum zakat itu apa? Cara pengaturannya untuk pintar memang jauh. Coba aja bayangkan di surat Al-Buruj. Wasamudal awal tahun ada pertolongan kan susah benar. Maksudnya kemahiran orang-orang zaman dahulu coba bisa mengukir batu jadi ya Insya Allah bayangkan nilai jiwa seninya itu pinter-pinter gitu. Kaum Samud tapi dimain kepinteran orang rasa dimain pinter. Nah sini hati-hati, gambaran yang dibutuhkan oleh Allah itu dalam Al-Quran itulah untuk kita. Diberi kepinteran, berbagai macam keahlian, toh gona merasalah itu adalah rezeki dari Allah karunia itu yang tidak kalian mengerti, tidak terasa. Inilah kita belajar keimanan supaya yakini begitu kan maksudnya. Kamu baca komputer, kalau kamu sekali dengan jalan ininya, ditambah 2 kali lipat gitu. Orang-orang kelalenan. Kok kunci ini ngesak lalen. Berarti terus ending karo Gusti Allah diyakini apa yang jalan di akal ini itulah melintasnya ilmunya Allah, namanya tajalli, menyata di dalam manusia. Yuk dipelajari ilmu ini supaya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan gitu. Nah, mengkono. Jadi apa dari dalil yang dalam zaman dulu wasamudal lagi autadil lagi terus Fir'auna fil autad itu macam-macam dinyatakan oleh Allah kaum-kaum yang terdahulu di Al-Quran dijadikan contoh untuk kita. Jadikan dalil-dalil begitu oleh umat, oleh jamaah, oleh Nabi penutup ini. Dan dibuktikan juga oleh Allah kenyataan orang-orang itu masih membekas. Nah umatnya Nabi Lut zaman sekarang ya masih ada membekas itu. Bangsa lesbian, terus macam-macam. Sihir ya masih. Umatnya Nabi Sulaiman, bagaimana hebatnya sihir zamannya itu ada sekarang. Begitu. Jadi ya begitulah yang Bapak katakan. Cerita dulu itu buktinya sekarang ini. Itulah. Allah Ta'ala fil kitab lagi dari suhufil Ibrahim wa Musa, bahwa suhuf itu maknanya lembaran-lembaran Ibrahim dan lembarnya Nabi Ibrahim dan lembarannya Nabi Musa. Inna hadala fi suhufil ula, yang demikian itu ada di dalam suhufnya Nabi Ibrahim dan suhufnya Nabi Musa. Dijelaskan di Al-Quran, artinya Al-Quran itu merangkul semuanya. Inilah mari berdalami Al-Quran sebagai kalamullah, petunjuk hidayah bagi kita. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit mengenali hakikat Al-Quran yang sebenarnya seperti apa,
beserta maknanya untuk mengurai isi di dalam hati kita yang penuh dengan rahasia Allah ini. Gitu. Dari hari ke harinya sholat tambah berkah. Tidak salah. Nah, panjang-panjang Bapak Ibu Hidayah panjang. Mari kita kaji hidup ini dengan betul-betul. Tingkatkan keimanan dengan yang sesungguhnya. Supaya kita dianggap betul-betul tobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang betul-betul tobat. Nah, itu namanya wakafil sayyiati, dihapus, dihancurkan dosa-dosanya, apapun dosanya, alifnya dulu. Beratnya kayak apa? Itu tobatnya betul-betul. Dosa itu hancur. Dilebur kata Allah. Mudah-mudahan demikianlah yang kita terima dari Allah begitu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.